Pra. Salam kepada Bu Guru. Hormat Pra. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi semuanya. Selanjutnya sebelum pembelajaran, seperti biasa siapa yang akan memimpin menyanyikan lagu wajib nasional hari ini? Ayo kita ke depan. Tadi udah jelasin bahwa kali ini kita akan belajar tentang pelajaran baru yaitu coding atau kecerdasan artifisial. Kalian masih belum pernah sebelumnya karena tahun pelajaran ini adalah tahun pertama kalinya. Nah, jadi coding berpikir komputasional artinya kamu berpikir cerdas seperti komputer. Sekarang aku tanya deh sebelum kita bahas komputasional, komputer dan manusia itu cerdas siapa? Yakin? Yang buat komputer siapa? Manusia. Jadi kalau gitu cerdas komputer atau cerdas manusia? Manusia. Ya, jadi bukan cerdas komputernya. Kenapa kalian jadi tergantung dengan komputer atau perangkat elektronik sehingga kalian merasa kayak lebih cerdas mereka alat-alat itu ketimbang kalian? Karena kalian belum terlatih, belum dipelajari. Nah, kita akan belajar itu bagaimana sistem komputer atau komputasi itu bekerja sehingga nantinya kalian bisa berpikir layaknya komputer. Jadi nggak ada ya istilahnya mesin lebih cerdas dari manusia. Yang buat mesin siapa? Manusia. Nah, kok bisa kan berpikir lebih cerdas komputernya? Ya, kalau kalian nggak terlatih, otak kalian belum terasah untuk berpikir seperti itu ya. Kita akan bahas itu. Berpikir komputasional sebagai dasar coding untuk kecerdasan artifisial. Tujuannya, setelah pembelajaran ini kalian dapat menjelaskan konsep berpikir komputasional, mengidentifikasi tahapan berpikir komputasional, yaitu berupa dekomposisi, mengenal pola, abstraksi dan algoritma, yang terakhir menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional pada situasi nyata. Jadi adalah pada praktek berpikir komputasional. Seperti yang aku bilang tadi, komputasional itu berpikir logis, sistematis yang dilakukan manusia maupun komputer. Tapi kebanyakan manusia berpikir komputasionalnya belum terlatih. Kalian terbiasa menyelesaikan masalah dengan instan. Contohnya gini, kalian ingin beli sepatu harga 150.000. Kalian minta nih sama orang tua kalian, nggak dikasih. Tapi kalian pingin banget dapat sepatu itu. Gimana caranya supaya dapat? Oke, yang lainnya? Yang lainnya? Utang? Mau beli sepatu utang? Ya lu gak dikasih tadi. Kamu mau beli ini? Pak, nak minta uang dong buat beli sepatu harganya 150.000. Gak usah, sepatu masih bagus. Sementara kan udah pingin banget. Nah, ini nendang pintu. Berarti belum berpikir komputasional. Berarti tadi kamu udah memberikan satu solusi tuh. Apa? Menabung. Sisihkan uangnya. Ya, itu logis. Atau minta uang ke mbaknya bisa. Jadi kamu ada masalah nih. Solusinya itu nggak cuma satu. Ada banyak solusi. Jangan nggak dikasih terus kayak wajar kamu nendang pintu. Nah, itu berarti belum bisa berpikir secara komputasional, ya. Jadi belum bisa berpikir logis. Nah, tujuannya tadi nih, kalau ada masalah, kalian bisa memecahkannya. Berpikir logis dan analitis, bukan menggunakan emosi. Jadi kalau kalian nggak dapet, kayak anak kecil guling-guling gitu. Itu berarti kalian belum bisa berpikir logis, masih kayak anak kecil, ya. Membentuk pola pikir kreatif dan menyusun solusi yang efisien. Oke. Nah, ini tadi prinsip berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama ada dekomposisi, kedua pattern recognition dan abstraksi, dan berpikir algoritma. Ada yang tahu dekomposisi itu apa?
membuat nasi goreng. Tadi ada 4 ya. Ada apa 4 pemikiran komputasional? Dekomposisi, pattern recognition, abstraksi, dan berpikir algoritma. Jadi dekomposisi itu ada masalah besar nih. Kalian harus pecah jadi masalah-masalah yang kecil. Tadi contohnya adalah membuat nasi goreng. Kalau nasi goreng itu tadi ada 4 apa aja? Kita butuh bumbu, butuh alat, terus bahan, terus langkah-langkah. Kalau membuat itu ada 4 yang harus kalian penuhi atau dekomposisi. Yang kedua pattern recognition. Apa tadi? Mengidentifikasi kesamaan pola atau berbagai permasalahan. Jadi kalau kalian buat nasi goreng sama buat kue tiaw goreng, bumbunya itu sama. Jadi kalau kalian punya bumbu yang sama, tapi kalian lagi bosen nih makan nasi goreng, bisa dengan alternatif buat kue tiaw goreng karena bumbunya sama, cara masaknya juga sama. Jadi itu adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Jadi polanya sama. Contohnya yang ketiga abstraksi. Abstraksi itu kalian fokus dalam hal yang penting saja. Contohnya kalian kalau pernah berpikir nggak kalian menggoreng telur, nanti tiba-tiba kepikiran telur dulu apa ayam dulu ya? Siapa pernah mikirin kayak gitu? Ada? Ya, itu kan nggak penting. Kamu tujuannya adalah buat masak telur. Kamu mau tahu telur dulu atau ayam dulu itu nggak penting. Lebih penting bahwa kamu harus selesai masaknya, ya. Yang terakhir ada berpikir algoritma. Oke, ini ada contohnya. Letak dan posisi tempat. Mari tentukan letak posisi pada tempatnya sesuai petunjuk yang diberikan. Kita baca. Oke, aku gede dulu. Coba di sini ada apa ini namanya? Denah. Benar? Di sini katanya lapangan di sebelah rumah Teddy. Mana rumah Teddy? Ini ya. Berarti lapangan ini kita pindah kemana? Kolom yang mana? Yang mana dan coba ke depan? Kalau lapangan di sebelah rumah Teddy, di sebelah kanan rumah Teddy, berarti kita kemana lapangan? Pindah kemana? Rumah Teddy. Lapangan di sebelah kanan rumah Teddy. Oke, benar. Untuk yang kedua, rumah Olivia di sebelah kiri sekolah. Toko berada di sebelah kiri masjid. Coba sih. Toko di sebelah kiri masjid. Coba lagi. Itu adalah contoh berpikir komputasional atau berpikir sesuai dengan algoritmik. Dalam membuat atau berpikir algoritmik, kita itu perlu yang namanya langkah-langkah atau struktur sistematis. Kayak tadi yang mana ada langkah-langkah yang pertama itu harus sebelah rumah Teddy itu sebelah kanan lapangan, rumah Teddy sebelah kanan di lapangan. Itu adalah instruksinya. Nah, dalam membuat kue juga kalian bisa nggak kalau membuat kue asal-asalan? Ya, kalian kan kalau pengen membuat dulu yang harus dikocok, pertama kan telurnya. Kalau kalian kocok terigunya dulu, jadi enggak? Enggak kan? Nah, itu adalah namanya berpikir algoritmik. Jadi berpikirnya ada langkah-langkahnya, ya. Dan namanya langkah-langkah itu nggak bisa di-skip. Contohnya kalian mau berangkat sekolah pagi, berarti bangun tidur, harus apa? Bereskan kamar. Terus mandi, makan, sarapan, nggak ganti baju nih. Ganti baju. Oke, makan, berangkat. Kalau misalnya ibu acak nih bangun pagi langsung berangkat sekolah, bisa nggak? Ya. Kita belum siap, baru bangun masih lerai, masih matanya belean, ngantuk, pakai baju tidur, nggak mungkin berangkat sekolah. Jadi harus algoritmik, ada langkah-langkahnya. Namanya langkah itu nggak bisa diacak. Ya. Contohnya, Kan kita masak katanya minyak atau dulu. Tapi kalau kita taruh minyak dulu terus baru taruh minyaknya. bisa.
baru dimasukin bumbunya. Minyak saya bukan mie instan ya, mie yang kalian buat sendiri, maka kalian bisa nyari mie dari mie mentah. Itu kalau kalian goreng minyak dulu, minyak kering, bumbunya belum matang, nanti akan lama. Ya, jadi kalian harus bisa mengenalinya. Ya, manfaatnya meningkatkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan kreativitas, memudahkan pengambilan keputusan. Jadi ada 4 tahapan berpikir komputasional, ada apa aja? Dekomposisi, berpikir abstrak, lagi mengenal pola, apa? Oke, misalnya ibu nih punya masalah, kelas kita kotor banget, mau jendelanya, mau atapnya banyak sawangnya, lantainya kotor. Kalau kita berpikir komputasional, kita masuk ke dekomposisi atau memecahkan masalah, berarti kita butuh tim untuk apa aja? Misalnya nih, kasih contoh ya, untuk bersihkan kelas, kita akan bentuk menjadi 3 tim. 1 buat bersihin atap, 2 bersihin jendela, 3 bersihin ini tadi adalah dekomposisi, membagi tugas dalam hal-hal yang kecil. Kalau kalian nggak dibagi tugas nih, kalian piket nggak dibagi tugas, udur-uduran nggak biasanya. Aku udah nyapu kok, aku udah buangin sampah, aku udah ini, akhirnya kelasnya nggak bersih. Berarti kalian belum berpikir komputasional. Jadi supaya nggak udur-uduran, nggak marah-marahan, nggak nesu-nesuan sama teman sekelasnya, dibagi. Oh, Danu jatahnya bersihin jendela, Anadin sama Eni jatahnya nyapu, Naufal bersihin langit-langit. Itu tugas kamu. Kalau nggak selesai, itu berarti tanggung jawab kamu gimana caranya harus selesai. Yang kedua, polanya, ya, pattern recognition atau pola. Kalau kalian tadi membersihkan kelas dengan cara seperti itu, kalau membersihkan rumah bisa nggak dibagi-bagi dengan cara seperti itu? Bisa. Bapak bagian yang bersih tank, karena bapak biasanya dibuat bisa naik-naik kok. Kalian bisa apa? Nyapu, bagian nyapu. Terus apa lagi? Ngepel. Mama bagiannya apa nih? Mama-mamanya cuci atau masak. Nah, itu adalah pola yang sama, bersih. Tapi bisa kalian lakukan dengan cara yang sama dibaginya di rumah maupun di sekolah. Yang selanjutnya ada abstrak. Penting. Kalian nih lagi suruh cuci piring, ya udah cuci aja piringnya, jangan berpikir ini yang dibuat sabun siapa ya. Sabun dibuatnya dari apa ya? Bukannya selesai cuci piring, kalian malah bertanya-tanya tentang sabun. Ya, jadi kalau kalian harus fokus, kalian sekolah tujuannya buat apa? Belajar. Jangan nanti sampai sekolah mikirin, aduh itu kok temennya nggak serius belajarnya. Oh, itu temannya kok pacar-pacaran. Oh, itu kok temannya nggak ngumpulin tugas. Itu nggak penting buat kamu. Pentingnya buat kamu apa? Tetap belajar, dapatkan hasil yang maksimal. Jadi jangan terdistract sama temannya. Oh, temannya algoritmik atau berpikir itu adalah langkahnya. Tadi bersih-bersih kelas ya. Kira-kira kalau kalian
biasa masak, kamu taruh di masak. Nah, tamunya nanti kamu digunjing sama tamu, ini yang masak siapa rasanya nggak jelas. Iya, rasanya sih. Lagi misalnya ibu punya mau ulang tahun nih, mau ulang tahun ibu deh. Kalau ibu deh komposisi, pecah masalahnya jadi kecil, perlu tim apa aja? Masak, Dekorasi, masak. Nah, itu tadi adalah cara berpikir komputasional. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, kalau nggak ada, ibu akan bagi kelompok. Setiap kelompok ibu kasih tugas untuk mengerjakan. Ibu punya studi kasus atau permasalahan sehari-hari tentang berpikir komputasional. Jadi ini adalah penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Kenapa ini C? Yang dia itu soalnya terus mencari itu. Kalau kamu alasannya lebih dari itu, nggak apa-apa. Kalau misalnya cukup dengan 2 itu, Yang ojek-ojek online itu maksudnya lebih dekat sama rumahnya dia apa lebih cepat ke sekolahnya? ada ojek nih, ada 3 pilihan jalur. Jalur yang A 30 menit, jalur B 28 menit, jalur C 24 menit. Dan Lia akhirnya memilih jalur yang C 24 menit. Kenapa kira-kira? Kenapa nggak pilih yang A atau B? Ini ada alasannya. Nggak mungkin tiba-tiba ayo C aja lah. Oke, yang sudah selesai boleh mempresentasikan hasilnya ke depan. Kalau bagi Danu mau, kayaknya tadi kayak pernah mau maju tapi malu-malu. Ayo, Bapak kasih alasan maju ke depan. Jelaskan tahapan dari berpikirnya. Akhirnya kenapa si Lia bisa memilih jalur yang C? Kalau bisa itu harus berani menunjukkan kemampuannya supaya orang tahu bahwa kamu mampu. Oke. Saya dari kelompok 1 Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Oke. Kenapa Lia akhirnya pilih yang jalur C? karena jalur C itu lebih dekat ke sekolahnya. Oke, beri tepuk tangan buat temennya. Lebih detail lagi tapi ya, udah benar. Tapi ada beberapa yang kurang detail. Oke, di sini aku punya permainan komputer lagi. Ada namanya apa ini? Remedi. Di sini ada banyak jalan. Kalian harus menemukan jalan yang tepat sampai ibu ayah menemukan anaknya. Oke, hasil kerja kelompoknya dikumpul di meja, nanti ibu ambil. Kumpul di satu di ujung meja. Ini caranya gimana ibu? Pakai jalan, kamu garis dibaca titiknya. Oh, iya. Buatkan jalannya, buatkan jalan. Seru. Baru ini kayak Ayo kira-kira kemana jalannya sampai isi induk bisa menemukan anaknya? Udah selesai? Kalau kalian sudah menyelesaikan games ini, berarti kalian sudah berpikir secara komputasional. Di sini ada banyak jalan nih. Tapi kalau kalian nggak teliti, kalian akan bertemu dengan jalan buntu. Ingat ya, manusia itu lebih pandai daripada komputer atau mesin. Ibu komputer kan tahu banyak ini kejadian itu. Kenapa komputer tahu banyak kejadian? Itu pertanyaan kamu. Dia bisa kayak misalnya pasal ini habis ngebom apa gimana. Karena yang
di badan hari jam sekian jadi banjir, tingginya berapa meter, kerugiannya pajak. Itu yang masukin adalah manusia. Tanpa inputan dari manusia, informasi itu nggak akan ada di komputer. Kecuali